Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait yang sudah mempersilahkan, mengizinkan kita meminjamkan tempat untuk melaksanakan acara pada hari ini, yaitu silaturahmi atau temu kangen lah ya istilahnya, buka bersama dengan para alumni dan juga ex daripada Al Falah Putra tahun 2008. Baik, selanjutnya terima kasih juga kepada para penyumbang donatur hadiah, para penyumbang door prize yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk hak-hak anak yatim ya, karena sebagian banyak juga anak yatim di sini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertemu kangen, yang mana sudah 2 tahun kita tidak ada melaksanakan buka bersama. Pada akhirnya hari ini dengan segala keterbatasan dan juga dengan prokes yang ketat ya, jadi kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa lancar sampai dengan akhir acara nanti. Baik, untuk hari ini acaranya tidak panjang-panjang karena waktu juga sudah mepet. Di sini kita sudah lihat ada 3 orang hebat ya di depan sini, 3 orang dari angkatan kita yang begitu luar biasa di bidangnya masing-masing. Ada Ustadz Taslimur Rahman yang gelarnya udah panjang sekali. Ada penemu kulhu, nanti bisa ditanyakan apa itu penemu metode kulhu. Ada Ustadz Aprianor LC, dan juga di ujung sana yang dari dulu tetap ganteng ya, ada Ustadz Mufti Ramadan. Iya, yang sekarang sudah melanglang buana khususnya di daerah Banjarbaru, ini sudah terkenal sekali Ustadz Mufti Ramadan. Ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu ya, kita langsung serahkan acara ini kepada Ustadz Taslimur Rahman selaku moderator untuk mengatur jalannya acara pada hari ini. Persilakan kepada Ustadz Taslimur Rahman. Baik, terima kasih kepada Saudara Arifindi Hidayat yang sudah memulai acara pada sore hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Baik, tanpa berpanjang lebar, berpanjang kalam, kita langsung berbincang-bincang nih dengan 2 narasumber kita. Ini Ustadz Aprianor LC. Beliau ini menemukan metode kulhu. Ini metode cara menghafal Al-Quran itu bagaimana, dan bagaimana beliau sudah memperkenalkan itu untuk daerah Kalimantan Selatan. Mungkin kita bisa langsung ke beliau saja memaparkan atau bercerita lah bagaimana beliau dapat inspirasi menemukan metode kulhu ini yang sudah dipresentasikan di berbagai macam acara. Salah satunya mungkin di hadapan Guru Kapuh, Guru Ridwan Kapuh, itu beliau pernah sudah mempresentasikan metode kulhu ini. Ketua MUI Hulu Sungai Selatan Kandangan. Mungkin langsung saja kepada Ustadz Aprianor dijelaskan atau diceritakan lah kepada kami, berbagi ya secara singkat tentang metode kulhu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Ya, terima kasih kepada pembawa acara, juga moderator juga, kemudian kawan-kawan semua ya. Mau dibilang kawan emang satu angkatan, mau dibilang adik cuma 1 orang di sini yang nggak mungkin dikecap atau dipanggil adik ya, Mas Maksum ya. Ya, itu aja. Ya, nggak mungkin bilang adik, itu abang ya, sisanya adik semua ya. Oke. Kemudian juga Saudara Mufti Ramadan ya. Menyikat waktu ya. Berkenaan dengan metode kulhu ini ya, ada sedikit istilahnya plesetan dikit ya. Itu ada kata-kata istilahnya kenapa sih harus dipakai nama kulhu ya. Nah, jadi kulhu ini sebenarnya ambilannya ada filosofinya ya. Sesuai dengan kalimat kul katakan, kemudian hu apa ya kan. Hu itu kita artikan apa. Jadi kita menghafal Al-Quran itu bukan harus kita hafal semua dari kalimat awal sampai akhir,
tetapi cukup diingat beberapa poin saja. Bahkan poin yang perlu kita ingat pun juga poin yang sangat mudah, ya, kayak huruf jar, ya, atau kemudian apalagi ada fiil atau fa'ilnya saja. Tidak semuanya yang harus kita ingat. Nah, kemudian kembali kepada sejarah metode ini, yaitu kami menemukannya sekitar beberapa tahun yang lalu, bukan menemukan, menyusun sebenarnya, ya. Itu terjadi ketika karantina tahfidzul Quran yang diadakan di asrama haji, ya, beberapa anak di situ. Kemudian itu Ana memegang kelompok kurang lebih 20 anak, ya, 20 peserta. Itu mereka hari pertama semangat luar biasa menghafal, hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu mendapatkan kesusahan dapat menghafal. Akhirnya yang putar otak itu yang mustami'nya, yang mendengarkannya, nerima setoran. Kayak apa supaya mereka itu cepat hafal. Jadi rata-rata mereka menghafal itu ya emang dari A sampai Z dihafal. Ya, A sampai Z. Nah, kalau seperti itu memakan waktu. Akhirnya kita putar otak berpikir gimana kalau ayat-ayat Al-Qur'an ini kita potong-potong aja. Ya. Kayak istilah titik-titik kalimat di bawah ini. Ya, dengan kalimat yang tepat, bukan yang cocok, yang tepat, berarti tepat dengan ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu dipotong-potong sedikit-sedikit, lama kelamaan dia berapa kali, umpamanya 10 kali membaca, cuma dihilangkan beberapa kata, akhirnya apa? Gampang. Ya, jadi mindset di otak kita itu adalah sekira kalimat itu yang dibuang itu kalimat yang susah, padahal kalimat yang gampang sebenarnya. Jadi keseringan kita mengulang-mengulang, kayak naik sepeda, beberapa kali kita coba, beberapa kali jatuh, beberapa kali kita bangun lagi, akhirnya bisa. Bahkan kita tahu di sini ada lobang, di sini ada batu atau apa akhirnya. Nah, seperti itu juga ayat Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'an kita potong-potong, satu juz itu umpamanya satu kaca itu bisa kita potong sampai 20 potong, ya, 20 potong. Akhirnya dengan seperti itu kita baca rutin, ya, ulang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, akhirnya dia ingat. Nah, jadi istilahnya menghafal tanpa menghafal, ya. Jadi keseringan membaca akhirnya ingat. Jadi bedanya dengan menghafal, kalau orang hafal bisa saja tidak hafal lagi. Tapi kalau mengingat pasti ingat. Nah, tapi kalau nggak ingat nggak masalah. Kita coba lagi untuk mengingat, ya. Sebagai pancingan kayak seandainya kita bertemu, umpamanya sudah berapa tahun kita bertemu, ya. Bukan bertemu, lama berpisah, ya, di Al-Falah. Kemudian beberapa tahun kita lama tidak bertemu, kemudian diingatkan ini siapa ya? Ya. Coba ingat-ingat, disebutkan ciri khasnya sedikit, akhirnya kepancing. Oh iya, ingat. Akhirnya dia tidak mengingat seluruhnya dari ujung kaki sampai rambut, ya. Cuma poin-poin tertentu saja, langsung otak itu terpancing, ya. Memorinya kembali seperti di hadapan. Nah, kayak gitu juga kita menerapkan metode kulhu. Untuk penerapannya juga perlu waktu sebenarnya, ya. Nah, ini sudah dicoba metode kulhu ini di Darul Hijrah Putra. Yang anak pegang sendiri, kurang lebih satu anak itu bisa menyelesaikan 1 juz 1 bulan, ya, 1 bulan dengan mutqin, dalam artian di otak atik kayak apapun dia bisa mengingat ayatnya, nomornya, ya, kemudian halamannya juga, ya, halaman. Tapi itu perlu proses, perlu latihan. Nah, mungkin itu sedikit gambaran tentang metode kulhu. Dan penemu metode kulhu ini ada 4 orang, ya. Dari 4. Jadi yang pertama itu anak dari Pondok Pesantren Al-Falah, kemudian satunya dari Darul Hijrah, ya, yang kemudian satunya lagi dari Darussalam, yang satunya lagi dari Ibnu Mas'ud. Ya, jadi ada 4. Ya, ada 4 orang dijadikan satu, makanya kami membuat ikatan IKPA, Ikatan Keluarga Pecinta Al-Quran. Jadi 4 pesantren yang berbeda menjadi satu, akhirnya kami meleburkan jadi metode kulhu. Mungkin itu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kemudian juga ada sedikit pencerahan apa sebenarnya itu metode kulhu sudah terjawab, ya. Untuk prakteknya nanti bisa kita lihat, ya, ada videonya sebenarnya untuk prakteknya. Mungkin itu dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja kepada Ustadz Mufti Ramadan LCMA. Bagaimana pengalaman beliau berdakwah di kota pendidikan, kota Banjarbaru, dan kebetulan hari ini adalah hari pendidikan 2 Mei. Nah, kebetulan bagaimana beliau merintis karir sejak pulang ke Mesir, mengabdi di Al-Falah, dan beliau sudah mulai menanjak naik jadi top 10 Ustadz di Banjarbaru lah, seperti itu. Dan perlu diketahui juga beliau memiliki bisnis
bukan hanya sekedar mengajar itu tidak, tapi ada bisnis. Nah itu mungkin yang penting ketika tahu juga bagaimana beliau bisa meniti karir, bagaimana meluaskan jaringan. Itu langsung saja kita serang kepada Ustadz Mufti Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalah. Kalau dikatakan sudah banyak melalang buana, sebenarnya masih newbie aja, masih anak baru, masih ustadz baru di lingkungan Banjarbaru. Tapi alhamdulillah beriringan waktu, alhamdulillah banyak yang bisa menerima dengan materi-materi kajian. Jadi di Banjarbaru ini namanya juga kota pendidikan juga lah disebut di Hari Pendidikan. Banjarbaru ini materi-materi yang dibawakan tuh harus materi-materi yang hal-hal yang update lah, hal-hal yang baru, kemudian mengena di dalam problem masyarakat yang dirasakan masyarakat, itu yang harus faktual, yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Masyarakat Banjarbaru ini tidak terlalu senang juga dengan hal-hal yang itu aja. Jadi harus berinovasi. Kalau istilah ada salah seorang pengurus masjid di wilayah Banjarbaru mengatakan, kata beliau, kalau kami ini senang Pak tentang masalah materi kajian tuh seperti kayak Dr. Quraisy Shihab, halnya ringan tapi mengena. Nah itu yang harus dicari tuh, yang bisa mengena di pikiran masyarakat. Nah itu bukan itu saja. Jadi sebenarnya berdakwah tuh lihat kultur masing-masing, tapi bukan harus terbawa kultur. Nah, lihat kultur masing-masing dan kita bawa kultur tersebut, kita bawa masyarakat tersebut kepada ajaran Islam. Bukan sebaliknya, malah kita yang ikutan kultur yang mungkin salah atau benar kita ranjah tarus. Nah, bukan seperti itu, kita bawa kulturnya ya lah supaya mengarah kepada Islam yang benar. Jalan lurus kan namanya Pak? Ya itu, seperti itu sebenarnya. Jadi dakwah tuh materi-materi yang dibawakan tuh sebenarnya yang sesuai lah dengan keperluan masyarakat. Mereka senang hal-hal yang sifatnya adalah hikmah di dalam hadis, hikmah dalam satu ayat Al-Quran, hikmah dari perjalanan Rasul, atau hikmah dari perbuatan para sahabat, kemudian diterapkan, diimplementasikan dalam kehidupan real masyarakat hari itu. Nah itu yang senangnya. Dan juga tidak lupa kadang harus dibumbui dengan waluh-waluh yang lain. Maksudnya adalah dibumbui dengan canda-canda sedikit-sedikit, ya kan. Nah seperti itu. Kemudian selain mengajar juga di Pondok Pesantren Al-Falah dan dakwah di sekitaran wilayah Banjarbaru, kenapa saya ingin punya usaha? Karena ingin bahwa mengajar itu benar-benar mengajar dari hati. Dan untuk makan hari-hari itu dari usaha sendiri gitu. Itu keinginannya. Keinginannya ingin bahwa seperti Rasul juga kan, Rasul itu beliau sudah ada dana tersendiri untuk dakwah dari istri beliau Sayyidah Khadijah. Usaha beliau sudah beberapa tahun berdagang ke negeri Syam. Luar biasa perjalanan Rasul ya kan, dari wilayah kota Mekah menuju wilayah Syam, Syria, Damaskus. Perjalanan ekspor itu, yalah. Kalau kita masih wilayah Banjarbaru, Banjarmasin, jualan masih enteng ya kan. Ini ekspor keluar negeri, itu luar biasa perjalanan Rasul dalam masa berdagang. Salah satu kata angkatan kita namanya Habib Ali Baharun ya kan. Kata beliau, biasa aja kita ngambil barang ke Martapura dari Pelai Hari, Rasul aja dari Mekah menuju negeri Syams. Itu kata Habib Ali Baharun angkatan kita. Luar biasa, mana sih? Ya, mungkin insyaallah nantilah kalau ada kesempatan lah pemateri berikutnya kita Habib Ali Baharun insyaallah. Nah itu tentang masalah mengajar di pesantren Al-Falah, kemudian dakwah di sekitar Banjarbaru, dan kenapa saya punya usaha selain mengajar. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kita lanjutkan lagi, kita menjawab pertanyaan di YouTube ini, di YouTube Jaban Media. Mungkin setelah itu baru
pertanyaan dari teman-teman yang ada di studio, teman-teman ada di sini. Nanti selang-seling lah. Mungkin pertanyaan pertama nih kepada Ustadz Apri dari namanya nih Fatur Rahman, tidak tahu Fatur Rahman mana. Cuma pertanyaannya, apa hukumnya berendam benyalam bisa kira-kira lah jam 7 pagi sampai jam 11 pagi. Ini berendam hukumnya. Sudah, lalu disambung. Jadi jam 11 itu naik ke tabing, maksudnya ke darat. Disambung jam 13, jam 1 berarti sampai jam 15.30, jam setengah 4. Nah, ini berendam ini di bulan Ramadan, niatnya mencari ikan. Nah, bagaimana nih hukumnya? Jadi dia berendam di banyu, kada tahu di sungai kah, amun di kolam bak mandi rumah jelas tidak ada ikannya. Nah, pokoknya niatnya mencari ikan, kira-kira. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung jawab ya. Oke. Berendam ketika dalam keadaan puasa. Ini pertanyaan batal atau tidak itu puasanya? Ya selama itu tidak menelan air dan tidak masuk air ke anggota tubuh yang ini nggak batal. Cuma aneh aja ya. Kalau setelahnya tujuannya cari ikan langsung aja ngomong gitu kan. Nelayan yang di dalam air gitu kan. Ya gitu aja sebenarnya. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya kocak juga nih. Bisa dapat door prize nih ya. Ya, intinya nggak batal, ya nggak batal asal dijaga jangan sampai masuk. Cuma kalau seandainya kelamaan kita lihat juga fisiknya. Kalau seandainya berpengaruh dengan kesehatan nanti bisa menjadi makruh, ya itu. Jadi perhatikan juga. Jadi bukan karena kalau puasanya tidak batal selama tidak ada yang masuk ke dalam anggota tubuh, ya jawab di situ. Cuma bisa makruh, ya kelamaan. Hah? Ya itu rezeki dia ya kalau nelayan seperti itu tapi haus. Tapi namanya haus itu kalau nggak minum nggak hilang sebenarnya ya. Tetap haus sebenarnya. Mungkin itu ya. Iya. Baik, langsung ke pertanyaan kedua nih untuk Ustadz Mufti. Habis itu ke penonton lagi lah, angkat tangan yang ingin bertanya. Umpat betakun langsung aja dibaca lah. Umpat betakun Bro Anton. Ini masalah sahur. Ini orang bersahur. Semalam bisa kejadian nyata lah. Semalam terbangun sahur kira-kira 5 menit lagi orang azan. Pas pahadangan makan, berarti pas bangun langsung makan nih. Orang azan. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita meneruskan makan atau harus berhenti? Kalau terus, sahkah puasa kita? Dari EL Project. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dibolehkan untuk makan minum adalah wakulu wasyarabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal fajr. Jadi makan minum sampai terbit fajar. Terbit fajar itu adalah waktu adzan subuh. Karena adzan subuh disyariatkan saat terbit fajar. Ketika sudah adzan subuh, maka tidak dibolehkan lagi makan dan minum. Jadi kalaunya terbangun 5 menit sebelum azan, silahkan aja makan, waktunya 5 menit. Kalau sudah Allahu Akbar misalnya kan, dah langsung berhenti. Yang di mulut jangan ditelan, tapi harus wajib dimuntahkan. Nah seperti itu. Jadi batasannya hanya sampai terbit fajar. Akan tetapi disunnahkan kita memberi jarak. Alhamdulillah kabul hajat kita. Disunahkan memberi jarak antara azan sama batasan terakhir makan sekitar 30 ayat Al-Quran. Anggap aja 7 menit atau 8 menit, ya kan? Sekitar 7 sampai 8 menit dikasih jarak. Makan lah. Sesuai. Balas والله. balas والله. خلي balas والله.
Jadi disunahkan imsak atau menahan makanan 5 sampai 8 menit lah sebelum azan. Jadi menahan makanan artinya 5 menit atau 7 menit sebelum azan, sekitar 30 bacaan ayat Al-Quran kita hentikan. Itu disunahkan seperti itu. Tapi kalau bangunnya 5 menit sebelum azan, makan aja dulu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar, apa yang di mulut wajib dimuntahkan. Nah, mungkin seperti itu. Semoga jelas. Ya, untuk teman-teman silakan angkat tangan. Ya, Saudara Sazali. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, ulun mau ucapkan selamat datang dulu untuk Habib Ali Baharun. Segala hormat nih. Doakan kami Biplah. Iya. Tadi menarik sekali pertanyaan kepada Ustadz Aprianor LC, MA. Sebujurnya sini ada MA-nya ini. Cuma kan mana mandek MA-nya gitu nah. Mengenai tentang metode kolhu kah? Nah, tadi disebutkan ada beberapa peserta metode kolhu itu untuk anak-anak. Nah, kayak apa? Dipakai untuk orang tua itu bisa lah gitu nah. Kalau nyaka bisa metode kolhu itu untuk pakai orang tua kayak kita nih, ini otak ini pina layat sudah kayak itu nah. Tak silahu sebelah sudah. Metode apa yang ditemukan buan pian tadi gitu nah? Dari Al-Falah, dari Darul Hijrah, Ibnu Mas'ud lawan anu tadi. Darussalam lah. Nah itu aja pertanyaan ulun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung dijawab secara singkat padat kepada Ustadz Aprianor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi untuk metode ini sebenarnya penunjang ya, bukan satu-satunya cara ya. Cara itu banyak sebenarnya, cuma ini penunjang saja untuk kita memudahkan diri kita untuk mendekatkan dengan Al-Quran, salah satunya dengan menghafal. Macam-macam metode itu macam-macam ya, cara untuk menghafal Al-Quran, salah satunya metode kulhu. Adapun metode kulhu ini apakah cocok dengan seseorang, dengan orang yang lain ya, untuk anak-anak atau dewasa, sebenarnya ya metode ini kita susun sekiranya kita nyaman ya, nyaman menghafal Al-Quran. Jadi versi kita tuh beda-beda ya, biasanya beda-beda. Adapun versi anak-anak biasanya kita lebih cenderung bukan memperhatikan ayatnya, tapi lebih cenderung kepada cara membacanya. Karena anak-anak itu lebih cepat dengan cara mendengar biasanya ya. Nah, kemudian orang dewasa ini biasanya kelemahannya dengan daya ingat kurang, tetapi ingatan di bacaan biasanya letak-letak itu dia ingat. Nah, jadi metode ini sebenarnya fleksibel saja, bisa digunakan untuk anak-anak atau orang dewasa. Tetapi kembali lagi kepada diri masing-masing, dia niatnya kuat enggak ya, semangatnya kuat enggak untuk menghafal Al-Quran ya. Kembali kita kepada ayat Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikir fahal min mudzakir. Di situ Allah Ta'ala sudah jelaskan Al-Quran itu gampang. Siapa yang menggampangkan pasti Allah Ta'ala kan. Nah, tapi ada enggak yang mau belajar sebenarnya gitu. Kalau kita mau belajar, jaminan kemudahan itu dari Allah Ta'ala, bukan dari kita ya. Jadi metode itu penopang saja sebenarnya ya. Jadi kalau kita pengen belajar, kuatkan dulu niat kita belajar, itu pasti jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun waktu tergantung kitanya ya, tergantung kita diberi Allah Ta'ala. Ada yang setahun, ada 2 tahun, ada yang bahkan sebulan, mungkin bisa seperti itu ya. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada diri masing-masing sebenarnya. Mungkin bisa diterima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Habib Ali Baharun. Ini kesempatan emas kita minta mauizah. Ya, seantum dua antum lah, sepatah dua patah kata. Ya, itu. Karena nih kita tidak mungkin ketemu beliau setiap hari, bahkan mungkin setahun sekali bisa tidak ketemu tuh. Ya kalau di media sosial bisalah ketemu setiap hari. Cuma yang ketemu langsung ini kita mungkin tidak bisa setiap hari. Jadi langsung saja kepada Habib Ali Baharun ini, tafadhol. Terserah saja pian Bipa enak apakah itu kami mendengarkan saja. Masih ada pertanyaan kali supaya cepat bertahan. Bismillahirrahmanirrahim.
أحييكم تحية إسلامية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, alhamdulillah, sesuai dengan niat ulun hadir di sini. Yang pertama adalah silaturahmi, dan yang kedua adalah untuk membakar kembali semangat belajar dengan melihat daripada kawan-kawan kita yang lebih sukses daripada kita, yang lebih alim daripada kita, yang lebih faham daripada kita, yang lebih luas wawasan ilmu agamanya daripada kita. Jadi mudah-mudahan dengan berkat duduknya kita di tempat ini, ya, walaupun ada penyesalan, kenapa bahari kada berhimmat belajar nahu, kada berhimmat belajar sorof, kada berhimmat belajar fikih, walaupun ada penyesalan, setidaknya semangat belajar itu masih ada. Sebagaimana dikatakan apa? Minal makhbarah ilal maghbarah, sah wala la? Dari apa? Makhbarah, makna makhbarah tempat tinta. Dari menulis dari kecil kita belajar sampai nanti Allah Subhanahu wa taala cabut jatah kuota kita di dunia ini. Dan pula setidaknya apa yang sudah kita jalani semasa pendidikan, waktu sama-sama duduk belajar di pondok pesantren Al-Falah, yang tentunya di antara kita ini awal mula masuk Al-Falah tuh rata lah biasanya niatnya tuh hendak jadi tuan guru tuh rata. Niat polos seorang anak kecil yang pengen jadi ulama, pengen jadi orang yang faham ilmu agama tuh rata tuh niat polos seorang anak ketika kita nih masuk ke dalam dunia pendidikan pesantren. Walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi kita ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi Pak RT, ada yang jadi camat, ada yang jadi pejabat dan lain sebagainya, ada yang jadi pembakal. Setidaknya fase kehidupan kita di masa pondok itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka, baik itu anak-anak kita maupun generasi setelah kita, bagaimana caranya menjalani sebuah kehidupan. Ya kan? Nabiullah Isa alaihi salam, beliau ditanya, "Hai Isa, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu, atau bagaimana caramu menjadi orang yang sangat faham, orang yang sangat alim?" Beliau mengatakan apa? "Ra'aitu jahlal jahil fajanabtuh." Aku melihat kejahilan orang yang jahil, kemudian aku tinggalkan. Kita kada perlu lihat kejahilan orang yang jahil, kita lihat kejahilan diri kita di masa lalu. Kita jauhkan, kita ambil pelajaran, kemudian kita berikan daripada pelajaran yang kita ambil fase kehidupan kita yang telah lewat, yang mungkin kurang bagus, yang mungkin kurang serius, yang mungkin kurang rajin dan lain sebagainya, kepada mereka yang hidup di generasi setelah kita. Setidaknya kalau ulun pribadi yang mungkin sama lawan pian berkecimpung di dalam dunia atau di dalam ranah keilmuan, walaupun alimnya kada sama lawan bubuhan pian, ulun kada pernah sekolah di Mesir, kada pernah kuliah, alhamdulillah kada pernah kuliah. Jadi tentunya wawasan keilmuan lebih faham bubuhan pian. Setidaknya setidaknya anak-anak kita, generasi setelah kita itu, mereka mulai lagi bangkit semangat keilmuannya, semangat belajarnya, menghormati ahlul ilim. Ya kan, tidak sebatas tabarruk, mengambil barokah, dipersilahkan, bahkan baguslah orang mengambil barokah itu bagus, tetapi bukan berarti itu harus menghilangkan semangat daripada belajar, ya kan. Berapa banyak daripada Ustaz Saifur Rahman, ahla wa sahla. Ustaz maju Ustaz, supaya ulun kau berhenti nih. Fotonya di mana? Fotonya di sini, berarti pindah sih.
Nah, pas. Berarti tutup nih lah, tutup. Tadi sampai mana? Ngambil barokah kepada orang alim itu bagus. Ambil barokah sebanyak-banyaknya kepada mereka orang alim, orang soleh. Tetapi hal tersebut jangan sampai menjadikan malasnya kita di dalam belajar. Sudah deh, ambil barokah aja. Yang penting berkatnya ya. Sudah, kalau pian hendak berkatnya aja jurung botol selesai. Itu barokah lah. Hendak berkatnya aja kan. Kebanyakan kayak itu kan pemikiran kita. Wah nih kita dapat barokah. Karena kalau kita dapat barokah kita alim. Padahal apa? Sendalnya hilang. Kadang ada kayak itu. Konsepnya kadang kayak itu. Kita tetap belajar dan keberkahan akan didapat setelah lelahnya kan apa? Al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar dan kesantunan itu didapat dengan latihan. Apa dalam syair dikatakan apa? Ta'allamil ilma waqra tahuz fakharan nubuwah. Fallahu qala li Yahya khudhil kitaba biquwwah. Jangan belajar ilmu maka kau akan dapat kemuliaan sebagaimana kemuliaannya para nabi. Laisal matar apa laisal matar illa apa tuh maqalah Arab apa la matar illa biwasitati sahab wala ilma biwasitati kitab wala wilayata illa biwasitati mihrab. Hujan itu tidak bakalan turun kecuali dengan tanpa perantaraan awan. Ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan perantaraan kitab dan belajar. Sedangkan kemuliaan, kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicapai kecuali bagi orang-orang yang melazimi pendekatan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di sini ada semangat lagi lah. Ada semangat lagi untuk belajar. Walaupun kita nih belajarnya masaknya aja lagi ya kan, masaknya ya Ustadz ini hukumnya apa, selesai dah. Ya, kan? Kalau Bahari kan lagi mondok beda pertanyaannya. Pondokan lawan orang awam tuh beda. Kalau pondokan, kalau orang awam bertanya, mereka bertanya apa hukumnya. Tapi kalau pondokan belajar pertanyaannya beda. Di mana kitabnya? Nah itu kan kita mungkin melewati sudah masa-masa di mana kitabnya. Sudah masaknya aja hukumnya apa nih? Bilanya puasa misalnya tadi dekat imsak masih makan, langsung aja nah Ustadz Mufti hukumnya aja nah. Ampun pian suruh membaca kitabnya kada ingat lagi, nahunya kada ingat, sorofnya hilang, kitabnya kada tahu lagi di mana anakannya. Jadi langsung masaknya walaupun gitu, tapi paling kada masih ada semangat belajar. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Ulun minta ampun maaf lancang berbicara di hadapan para asatidz yang lebih faham daripada ulun. Kalau ada kesalahan di dalam penyebutan kata dan lain sebagainya, tolong diampunkan, dimaafkan dan dikoreksi. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Saifur Rahman. Sidin 11 tahun di Hadramaut yalah. 11 tahun setelah 10 mungkin. Pembakal Aidit, pembakal Tarim. Ada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah tiba di tempat kita ini Ustadz Saifur Rahman. Ini kita sangat penting juga mendengar mauizah beliau nih, yang kalaunya dihitung dari baru datang kemarin tahun 2019 nih baru 2 tahun datang. Ya ibarat tuh masih panas-panasnya lagi. Nah, ini kita penting ya, silakan langsung saja pada Ustadz Saifur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikal sari wa madidikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Sebujurnya tema ini apa? Santri khilaf itu bingung ulun apa artinya tuh santri khilaf tuh lah. Ini bahasanya kada jamek mana ya lo kada. Ini khilaf maksiat kah atau khilaf apa ini? Perbedaan. Namun perbedaan emang wajar karena dalam riwayat Imam At-Tabrani atau Imam Ad-Dailami, Abu Nuaim itu Rasulullah pernah berpandir asyabab syu'batun minal junun. Kepemudaan itu atau anak muda itu sebagian daripada kegilaan. Gila itu ya bermacam-macam ya, gila karena gila ilmu atau gila
harta atau gila apa-apa macam-macam, itu amunnya masih anak muda, makanya orang itu hendak mempengaruhi itu nyaman amunnya masih anum. Asyababu syu'batun minal junun. Nah itu amun hendak mempengaruhi, hendak jadi kelompok ini, tapi sebenarnya bagus banglah santri khilaf itu sebenarnya wajar. Kewajarannya itu terletak daripada ragam pendidikan yang ada di tempat kita sini. Ada yang tamatan Mesir, ada yang tamatan Madinah. Tapi sebenarnya kuncinya sebuting. Kuncinya itu sebuting aja. Yang kita ambil daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, Allah yahfadhuh. Jadi sidin sebenarnya kita ini hidup untuk memberi manfaat kesan orang lain, itu aja sudah cukup. Tapi ketika memberi manfaat itu yang dinamakan dengan dakwah. Memberikan manfaat gasan orang lain, bukan diskusi gasan mencari macam-macam lah. Atau gasan memberitahu anak bini, itu dakwah juga. Ini berkumpul nangka ini dakwah juga. Tapi sebuting, amunnya hendak sukses, mangkana qasduhu Allah fahuwa najin. Pokoknya apa aja dakwah amunnya maksud kita itu adalah Allah, insya Allah selamat sukses. Sekalipun kita minta maaf lah golongan Wahabi misalnya, tapi amunnya bujur-bujur karena Allah, kena pasti akan mendapatkan hidayah yang bujur. Intinya tuh sebuting aja, intinya sebuting. Dimanapun kita berbeda pendapat misalnya, oh ini Hadramaut, oh ini Mesir, oh ini kuliahan lah apa. Yang penting tuh sebuting. Amunnya kita hendak berdakwah lawan orang-orang yang maksiatin, yang sebutingnya sebenarnya man kana qasduhu Allah fahuwa najin. Siapa yang maksudnya itu Allah, insya Allah ini akan selamat. Ini qasdunya Allah. Kada karena hawa nafsu, kada karena golongan, ya kebanyakannya karena golongan ada juga, kebanyakan lah. Tapi yang qasdu kita Allah, sekalipun tersalah pasti kena Allah akan membujurakan. Lain kita yang membujurakan, lain orang yang membujurakan, tapi Allah yang membujurakan ini kena sorangan. Tapi sebuting cari qasduhu Allah, itu aja. Kada hendak apa-apa disambati orang, kada apa-apa. Amun bujur qasduhu Allah, kada apa-apa, kada jadi masalah. Hendak dicaci maki orang, hendak dibunuh orang, kada apa-apa. Yang penting sebuting qasduhu Allah. Itu aja jin lah ulun keur, tapi kau jualan apa pandan pandan apa. Insyaallah bubuhan di sini, masyaallah di sini ya perbedaan itu wajar, tapi mencari qasduhu Allah itu yang ngalih. Itu aja jin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ya menyeberataan karena qasduhu Allah, insyaallah Allah yang akan bertindak, lain kita, lain di sana kita, lain apa-apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Belum buka puasa dan mungkin juga tahlil sedikit untuk guru-guru kita yang sudah meninggal. Misalkan doa. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي
لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. Jamnya sampai. Ya, dengan dibacakan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf dan minta halal sebanyak-banyaknya. Bila taufiqul hidayah wa ridhal inayah, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, demikian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada para pemateri yang sudah berhadir pada hari ini, teman-teman sekalian. Setelah saya tutup ini, saya mohonkan untuk bisa duduk sesuai tempatnya, kita atur biar enak nanti menikmati hidangannya ya. Kita berbuka puasa. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya lagu apa sih? Udahan ya. Sandi kabul nih. Cocok banget. Ini susu yang gana, Andre.
Abdan Jindar Putra, Faisal Ardiani Hidayat, PT Batu Hilang Selamanya, Adia, dan tidak usah sebutkan satu persatu. Jadi untuk yang pertama kita mulai dari yang kecil. Sini ada beragam macam. Mudah-mudahan semuanya dapat. Yang tidak dapat, mudah-mudahan kalau minggu depan dapat. Yang baru kawin jomblo, bawa istrinya. Yang sudah punya istri, mudah-mudahan akan membawa. Mudah-mudahan tahun lagi. Terima kasih kepada kawan-kawan, ustaz-ustaz, Abadib, dan para tokoh-tokoh yang lainnya yang mau datang ke acara kumpul kita. Terima kasih juga kepada vokalis yang sudah mau meluangkan waktunya dan yang lainnya. Ya kita langsung aja. Belum. Ini kan ada yang sebagian boleh pas sekarangnya dicabut arahnya dapat jam tangan nih. Nanti ulang. Nah, des. Ini peraturannya lah. Ya. Des. Semuanya balik 2, 1. Yang datang aja. Ini depan lo. Tunggu senang jomblo. Yang menunggu aja kan. Ayo aja. Nah, sudah. Jadi dapat yang menunggu aku langsung ikam yang menjelong tadi ikam serangannya kalah serangan. Oke lah. Kita lanjutkan. Oke, yang pertama insyaallah bermanfaat kesehatan kita berdatang. Amin. Kepada saudara Yoyok untuk membaca dijatuhkan 1, 2. Yang pertama ya Nanya apa? Tahun. Ini nomor urut kan nih? nah Bismillahirrahmanirrahim. Dinor. Orang kuring ini dapat. Kuring aja dapat. Ya langsung Habib Ali. Ali depan. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Suruh namai sobat buli. Merdeka. Satu, dua, iya. Lagi, ini lagi. Apa cek sih pilih-pilih cek? Yang mana nih? 3. Akik mana akik? Akik singa malam yang Habib lah. Singa malam. Ini kantong aja. Cek. Mana hadiahnya? Kenal hadiahnya kenal. Cek, kabul cek. Pauji. Habis masa mudahan
Siap. Koordinatnya malah buka halus sedikit Pak. Udin pelayan. Oh, bulek jelas sama kawan. Kalau bulek tadi. Pelayan, Udin. Satu, dua. Halus, tak halus. Dapat tuh. Oh, dapat kan tadi. Oh, masuk lagi gajah. Oh, masalah. Rapid lah. Kertasnya masukkan pulang. Biar ada kesempatan yang lain banyak. Anton. Kertasnya dua. Bisa. Weh. Oke sudah. Weh. Tahun kalinya kuat. Anton Gunadi. Anaknya habis nikah kira-kira. Inilah hadiahnya lah. Duit ya isinya tuh. Bajri. Abul kita singa malam nih. Malunya singgung. Isinya singa malam makan. Siap. Taslim. Tepuk tangan. Lagu TikToknya mana ya? Ada jam lah. Bilangnya dapat buat TikTok lah. Aku bisa jualnya. Buat sekarang buat ya. Dalam masih di dalam. Ada api boko dalamnya. Hadiahnya para buruk. Rapid lah. Karena apa jalan oke. Habis cawat ini. Wah, ini. Masuk dalam mic. Aboy 10 kali yang asal. Ada muat mata yang juga dulu. Apa langsung? Gue yang gara-gara aja lagi nah aku baru lagi. Bisa aja. Gocong kita panjang sampai yuk. Langsung. Tapi hanya mana aku Pak? Sadar siapa Pak? Kagetnya. Apa?
Wih, spray sudah. Kita mungkin nanti lagi nih. Siap-siap pengen itu Ganda-ganda. Jong jual nih. Aku mungkin bagus dulu aja. Biasa kita. Ayo mereka lah. Karena Abul. Abul lah. Ini juga di sini nih. Ada sesis keluar ini. Kawin pulang. Balap. Halus. Katanya ya halus apa jadinya? Alhamdulillah, bersyukur. Halus. Nyalakan gitu. Enggak lain bisa dia dapat tangan. Pinjam tangan. Ini yang punya bujangan pasti dikembalikan dulu ya Pak. Ada wani kita kembalikan. Jadi perjanjian aja sama bujangan mohon maaf lah. Ada mundur. Langsung jabatnya hak saya. Ya. Satu kali. Door press ini. Ada door press ini. Habis kan? Jali. Oh, dia apa tadi? Oh jangan. Jam tangan Ibus. itu kotak-kotak ya, sadang kan kalau kita ada sadang benar Ada hadiahnya. Hadiahnya. amplop isinya duit 200 kodam. Ah, ya udah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Galai. Lebaran tuh hadiahnya. Salam hadiahnya. Lagi amplopnya duit. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni. Pilih nih. Lagi amplop lagi, puting nih, amplop lagi. Puting orang tulis. Pakai karena belum aja dua puting orangnya. Ya, bentar langsung. Beda macam. Edar. Itu ada tejar. Tejar ada sudah. Tejar di luar. Ada tejarnya ada. Tejar. Mana dulu? Tejar. Ada telepon lo. Pak panitia. Dorong ada. Lewat biar bisa tejar kena bilang masih nelpon dua orang ya. Karena klik Pak. Ya Pak. Ini berupa untuk ilmu pengetahuan buku. Suruh baca buku kawan. Ini sesuai karena yang Bismillahirrahmanirrahim. Hales Sapri. Saprinya. Oh, kira-kira ya tadi. Jadi kayak apa nih penelitian nih? Tapi tangan. Jangan sampai habis.
produk. Ini apa ini bacaan aja? Kurma. Coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Kurma kacang Arab. Ini endor. Hendak boleh berdahulu deh. Saja hendak boleh berdahulu. Ya. Makin coklat pian. Sedikit lagi nah. Sedikit lagi. Aduh. Dapat buku. Sampai enak. Banyak pandai orang. Lagi lah. Makan Jakarta coklat. Makinnya. Mampir kutipan. Pas pemakanan pulang. Makin gangga. Menjaga malam. Ini balu bola. Jaga malam. Ini ada apa lagi? Sedang begini. Sedang main TikTok lagi. Saya paling nih guys. Mas ada TikTok. Sepatu pulang tak? Ya, sepatu salah pulang. Bagusnya. Apes jong. Bismillahirrahmanirrahim. Bukti. Buktinya cocok juga. Berarti empe tuh. Oke, lakukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Erwin. Hapis. Udah berjuang. Oh, main pintar. Yang tangan. Itu dia pegang. Aku nyari kembalikan. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Amplop. Mereka. Jam tangan. Jam tangan. Jam tangan. Tangan. Jam tangan. Nelpon nggak asing tuh.
Cek kamu tangan, cek. Ini kan tentara. Among keadaan takon handap ada keadaan. Amplop, bismillahirrahmanirrahim. Yang belum dapat angkat tangan siapa? Masjid Terakhir, ayo. Terakhir, jam tangan terakhir. Aparatus kayaknya. Aku bacakan. Tuh. Yang bacakan kan lu ya. Bacakan Alek. Lawan anu maco. Galai. Yuding. Boleh. Ya, baik. Ada jalan cek. Cek, ilmu pengetahuannya dulu. Oke. Iya. Sengaja bukan. Pak, buka kaki. Ipul. Boleh. Angkat lagi. Alhamdulillah aja kalau buku. Bendera dunia. Coba ada bahas di grup lagi ya. Pasang Jok. Sesuai ya. Pas saja tuh bermacu udah berlalu.